5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Rianto Setiawan Suarsono, SE, MSA, AK, CA, CSRS, CSP, MCA. Saya adalah dosen dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor NIDN 0729127201. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran. Baik, dalam PDD UKT-PT ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu dalam program studi akuntansi, yaitu mata kuliah audit internal dengan kode mata kuliah MJU 50 AK 23 dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 5. Untuk mata kuliah audit internal ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam menganalisis kemampuan untuk melihat konsep-konsep audit internal di dalam perusahaan. Video ini merupakan pertemuan ke-7 dengan topik audit laporan keuangan. Baik, untuk metode pembelajaran di mata kuliah audit internal ini menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran menggunakan delivery, yaitu penyampaian materi, dan kemudian interaction, yaitu antara dosen dan mahasiswa, dan kemudian assessment, yaitu penilaian akhir tentang mata kuliah audit internal. Adapun media yang dipakai adalah WhatsApp group, e-learning, buku referensi, dan PowerPoint. Di akhir sesi perkuliahan akan diberikan tugas-tugas kepada mahasiswa untuk menganalisis laporan internal perusahaan. Berikut ini video perkuliahan kami di kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum perkuliahan ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, berdoa kita mulai. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baiklah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memulai dengan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Siapa itu? Bila. Oke, ada yang tahu kenapa Bila hari ini tidak masuk? Sakit ya. Apakah ada surat dokternya? Belum ada. Ada yang tidak masuk yang lain? Hanya Bila saja? Oke. Baik, jadi ini semuanya lengkap ya, kecuali Bila. Baik, hari ini kita akan memulai perkuliahan
terkait dengan audit internal, yaitu dengan pokok bahasan audit laporan keuangan internal. Nah, jadi dalam materi perkuliahan kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint, dan kemudian kita akan melakukan sesi diskusi ya. Jadi untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, kemudian nanti apabila ada pertanyaan bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh mahasiswa, dan kemudian nanti di akhir perkuliahan akan ada pemberian tugas untuk mengetahui apakah mahasiswa bisa menyerap apa yang telah dipelajari dari materi perkuliahan hari ini. Baik, saya mulai ya. Nah, untuk audit laporan keuangan internal. Nah, jadi di dalam laporan audit internal banyak hal-hal yang dimuat di dalamnya, yaitu yang pertama dasar penugasan. Jadi siapa yang ditugaskan untuk melakukan audit internal perusahaan, nah itu disebutkan dalam surat penugasan audit internal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait lingkup dan tujuan audit. Jadi apa lingkup yang akan diaudit, nah kemudian tujuan dari audit internal perusahaan itu apa. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan periode yang diperiksa. Jadi periode yang diperiksa, nah auditnya berlangsung berapa lama ya. Jadi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, atau bisa 3 bulan. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan informasi umum audit. Nah, jadi informasi-informasi apa yang akan dilakukan nah terkait dengan audit internal tersebut. Kemudian yang kelima adalah uraian hasil audit. Jadi setelah audit tersebut dilakukan, nah hasil-hasil tersebut nanti akan diuraikan dan dimasukkan dalam laporan yang akan diberikan kepada pimpinan perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan atau temuan, yaitu permasalahan atau temuan-temuan setelah dilakukan audit internal. Dan kemudian yang terakhir adalah rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut, yaitu rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan perusahaan terkait dengan hasil audit untuk rekomendasi perbaikan hasil audit tersebut. Nah, berikut adalah contoh bentuk laporan audit ya. Jadi di situ ada sampul depan, kemudian ada halaman pengantar, kemudian ada daftar isi ya. Nah, bagian pertama adalah ringkasan hasil audit. Yang kedua terkait uraian hasil audit. Nah, kemudian yang bab 1 itu pendahuluan. Nah, di mana di sana mencantumkan tentang informasi umum audit ya. Jadi informasi-informasi apa yang terkait dengan audit itu dimasukkan di bab 1 atau pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah informasi umum terkait audit ya. Jadi ada organisasi dan manajemen, kemudian terkait ringkasan audit, kemudian target, kemudian informasi-informasi lain. Nah, itu masuk di dalam bab 1. Untuk selanjutnya adalah uraian hasil audit ya. Jadi di situ mencantumkan temuan-temuan audit. Nah, kemudian rekomendasi yang akan dilakukan setelah audit dilakukan. Nah, jadi itu adalah bentuk dari laporan audit internal. Nah, siapa yang melakukan audit internal ini? Nah, yang melakukan audit internal ini adalah auditor internal yang ada di dalam perusahaan. Nah, di mana auditor internal ini ada di dalam struktur organisasi perusahaan dan di bawah
kepemimpinan ya, struktur organisasinya langsung di bawah pemilik atau di bawah direksi atau komisaris. Oke, untuk selanjutnya, laporan apa saja yang akan diaudit oleh auditor internal? Nah, jadi ada beberapa laporan keuangan perusahaan. Ada berapa laporan keuangan perusahaan itu? 5, ya betul ya. Nah, jadi yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau juga disebut dengan neraca ya. Yang kedua adalah laporan rugi laba. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat adalah laporan perubahan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan itu menyajikan informasi-informasi yang terkait dengan aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal perusahaan pada saat tertentu atau periode tertentu. Oke, bisa dipahami ya? Dan selanjutnya adalah laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal pemilik ya, selama periode tertentu. Nah, jadi apabila ada kenaikan atau penurunan modal dari pemilik itu disajikan dalam laporan perubahan modal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah laporan perubahan arus kas. Nah, baik ya. Laporan perubahan arus kas itu adalah laporan yang menyajikan perubahan atau informasi-informasi yang terkait dengan informasi-informasi perubahan kas pada periode tertentu. Sedangkan catatan atas laporan keuangan yaitu catatan yang memberikan informasi-informasi terkait dengan laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Nah, periode waktu tertentu itu biasanya dalam akuntansi, nah ini periode mulai dari bulan Juni, maka periode waktunya berakhir di bulan Juli. Jadi selama 1 tahun. Nah, laporan keuangan ini yang akan diaudit oleh auditor internal. Nah, bagaimana untuk melakukan audit tersebut? Nah, kita misalkan di sini ada tahapan-tahapan untuk audit internal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian. Nah, jadi di sini setelah melaksanakan survei pendahuluan, nah maka auditor menentukan cakupan atau luasan audit. Nah, jadi luasan audit yang akan dilakukan pengujian. Nah, di sini auditor itu mengumpulkan informasi-informasi dari unit yang akan diperiksa ya, atau istilahnya kondisi auditi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaporan hasil audit. Nah, di sini laporan audit ini menyampaikan permasalahan-permasalahan atau temuan-temuan yang didapatkan oleh auditor internal. Nah, apa temuan-temuan itu? Nah, ini disampaikan kepada pihak manajemen atau pihak pimpinan perusahaan. Ya, jadi temuan ini kenapa perlu disampaikan kepada pihak manajemen atau pimpinan perusahaan? Karena ini perlu dilakukan analisis, nah kemudian diambil keputusan yang tepat untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, di mana di dalam laporan keuangan ini menampilkan terkait dengan aset atau bisa juga disebut dengan aktiva, menampilkan terkait dengan kewajiban atau hutang atau liabilitas, dan menampilkan tentang ekuitas atau modal. Jadi kita bisa lihat di situ kewajiban jangka panjang 46%.
Nah, ini menunjukkan dana pendukung dari pihak luar sangat tinggi. Modal juga sangat kecil, ya, 36%. Tingkat pertumbuhan tinggi, pendapatan juga fluktuatif. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu berisiko. Ya, jadi bisa dipahami ya, perbedaan antara perusahaan yang aman dan perusahaan yang berisiko. Ya, paham? Oke. Nah, baik, dari penjelasan yang saya berikan terkait dengan audit laporan keuangan internal perusahaan, nah, apakah dari teman-teman mahasiswa di sini ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan angkat tangan. Baik, Mas Firman, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Febriansyah dengan NIM 2014-2044. Saya mau bertanya tentang tadi persentase terkait masalah kewajiban itu kan kecil, Bapak. Namun di tabel tersebut ada yang namanya hutang hipotek. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait hutang hipotek itu seperti apa? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Firman. Akan saya jelaskan ya. Untuk laporan keuangan konsolidasian dari perusahaan ini, nah kita membuat prosentase. Nah, jadi prosentase itu dengan membandingkan antara total aset, ya, kita bandingkan dengan total dari aset lancar atau aset tetap. Nah, begitu pula untuk prosentase dari hutang. Nah, kita bandingkan dari total hutang dan modal, kita bandingkan dengan total hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, jadi di situ kita bisa mengetahui ya prosentase apakah perusahaan itu aman ataukah perusahaan itu beresiko. Nah, jadi kalau kita melihat bentuk prosentase seperti ini, nah kita bisa melihat bahwa perusahaan itu dalam kondisi aman karena aset lancar, yaitu aset yang diperdagangkan oleh yang digunakan untuk aktivitas perusahaan itu dalam prosentase yang besar atau di atas 50%. Nah, begitu pula untuk modal perusahaan itu juga cukup besar. Nah, sehingga kondisi perusahaan bisa dikatakan aman. Nah, perusahaan akan dikatakan berisiko ya apabila di sini untuk aktiva lancarnya itu adalah kecil dibandingkan dengan aktiva tetap ya. Jadi kalau kita lihat di sini aktiva lancar itu 30% dibanding aktiva tetap. Nah, ini sangat berisiko. Nah, karena untuk kegiatan operasional perusahaan itu menggunakan aktiva lancar. Nah, begitu pula kalau kita melihat modal dari perusahaan itu juga di bawah 50%. Nah, kalau kita bandingkan dengan kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan, yaitu sebesar 45%, sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sangat berisiko. Nah, modalnya lebih kecil dibanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, jadi perusahaan di sini mempunyai tingkat risiko yang besar. Nah, karena pencairan aktiva, nah jadi di sini tinggi ya. Nah, jadi aktiva lancarnya yang sulit dicairkan itu, nah itu sangat yang aktiva tetap yang sulit dicairkan nilainya, nah itu tinggi. Nah, dibandingkan dengan aktiva lancar. Nah, kemudian untuk hutang, nah hutang hipotek, nah itu adalah hutang yang dijaminkan oleh pihak perusahaan. Nah, ini juga tidak boleh terlalu tinggi. Nah, sehingga itu akan mengakibatkan perusahaan itu berisiko. Nah,
Nah, baik, itu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Mas Firman. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, berdiri. Baik, saya akan bertanya, perkenalkan nama saya Winda. Apa tujuan utama diadakannya audit pada suatu perusahaan? Wah, luar biasa sekali, pertanyaan yang sangat bagus dari Winda. Nah, jadi apa tujuan dilaksanakan audit internal perusahaan? Nah, tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui, nah, apakah perusahaan itu sudah menjalankan dari apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu standar operating procedure. Nah, jadi SOP perusahaan itu apakah sudah dijalankan oleh unit-unit yang ada di dalam perusahaan. Nah, untuk mengetahui apakah standar operating procedure itu sudah dilaksanakan oleh unit-unit di dalam perusahaan, maka audit internal ini perlu melakukan audit internal di dalam unit perusahaan yang terkait. Nah, jadi misalnya pihak gudang. Nah, apakah pihak gudang ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Nah, ini dilakukan audit internal. Nah, kemudian misalnya bagian penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, ini juga perlu dilakukan audit oleh auditor internal. Nah, untuk mengetahui apakah SOP itu telah dijalankan oleh unit yang terkait dengan benar dan tepat. Baik, karena materi untuk audit laporan internal ini sudah kita pelajari. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas ya. Jadi untuk mereview apa yang telah kita dapat hari ini melalui tugas. Nah, di mana nanti dari tugas tersebut saya bisa melakukan penilaian. Nah, terkait dengan kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu yang telah dipelajari hari ini. Baik, untuk tugas yang akan diberikan yaitu silakan dicatat ya. Dicatat di kertas, nah nanti dikumpulkan di kertas dan jangan lupa cantumkan nama dan nomor NIM kalian. Baik, untuk pertanyaannya, jelaskan tahapan-tahapan dari audit internal perusahaan. Silakan dikerjakan. Baik ya, untuk tugas yang dikerjakan hari ini, nah nanti akan dikumpulkan hari ini. Nah, selanjutnya nanti ada juga tugas terstruktur yang akan saya berikan melalui e-study. Nah, jadi adik-adik mahasiswa bisa mengecek nanti e-study dari pembelajaran audit internal di e-study saya ya. Jadi bisa dilihat nanti tugas-tugas terstruktur di sana untuk materi dari audit internal ini. Baik, untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini terkait dengan audit laporan keuangan internal. Nah, jadi kesimpulan dari audit laporan internal ini yaitu untuk membantu pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Ya, jadi
hasil dari laporan audit internal ini membantu pihak manajemen dan pihak pimpinan perusahaan. Nah, kemudian auditor internal ini akan melakukan analisis dan juga akan memberikan saran-saran serta penilaian. Nah, demi mendukung perusahaan mencapai tujuannya. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil terkait dengan materi hari ini, yaitu materi audit laporan keuangan internal. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan materi audit sumber daya manusia. Nah, baik, kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.